Beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu artinya adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut, bukan mengimani isinya, ya. Bukan mengimani isinya karena isinya sudah dirubah oleh mereka, ya. Jadi pertanyaannya, ada orang yang berniat untuk menghafal Al-Quran, kemudian dia sudah berusaha untuk menghafal Al-Quran, ternyata qadarullah, ya, belum selesai hafalannya, ya. Dalam proses menghafal tersebut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, tidak sampai umurnya, ya. Tidak sampai umurnya untuk menghafal Al-Quran tersebut. Tetapi dia sudah ada usaha, ya. Dia sudah ada usaha. Dia sudah berusaha untuk menghafalnya, kemudian, ya, dia menghafal juga, ya. Di tengah-tengah itu Allah Subhanahu wa taala cabut. Yang pertama, ada beberapa kemuliaan di situ. Yang pertama, niatnya sudah dilakukan dan sedang dilakukan, ya. Niat yang baik saja sudah dicatat satu kebaikan, apalagi dilakukan. Dan ini adalah proses menghafal ini, ya. Proses menghafal ini adalah sepanjang hidup, ya, proses menghafal ini. Karena ada orang yang sudah hafal 30 juz, tiba-tiba dia tinggalkan, yang tinggal juz 30, ya. Juz 30 saja. Ketika disuruh ulang-ulang, ya, maka juz 30, ya, yang keluar, ya. Maka yang terakhir dihafalnya itulah yang akan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wartaqi, ya. Rattil wartaqi, ya. Bacalah dengan tartil dan, ya, naiklah. Maka yang terakhir itu bukan yang pernah dia hafal. Bukan yang pernah dia hafal. Maka menghafal Al-Qur'an ini adalah sepanjang hayat, ya. Tidak pernah hafal, ya, bukan pernah hafal kemudian kita tinggalkan, tidak, ya, tapi sepanjang hayat. Adapun orang-orang yang berusaha untuk menghafal, ya, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, ya, ini yang pertama, dia adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi dia sedang dalam keadaan talabul ilmi, ya, sedang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan cara yang lain, ya, yaitu dia di jalan Allah dan dia meninggal, ya, di jalan Allah. Kalau meninggal di jalan Allah, maka Allah yang menjadi penjamin, ya, menjadi penjamin, ya. Kemudian, ya, kita juga berharap ketika Allah Subhanahu wa taala catat niat tersebut, kemudian ada usaha di situ, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tulis orang tersebut, ya, dengan 30 juz tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala tulis, ya, sehingga nanti dia akan menempati tempat yang tertinggi. Kita ingat mungkin dengan salah satu riwayat tentang orang yang membunuh 99 plus 1 menjadi 100, ya. Dia belum melakukan amal apa-apa, ya. Dia baru disuruh untuk menuju kepada suatu tempat yang, ya, orang-orang di tempat tersebut melakukan amal soleh, maka dia menuju ke sana. Belum sampai ke tempat tersebut, di tengah perjalanan dia mati, wafat. Sehingga terjadi perdebatan, ya, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, siapa yang berhak untuk membawa jenazahnya. Maka kemudian mereka menghadap Allah, kata Allah, ukur antara jarak yang ditinggalkan dengan jarak yang ditempuh. Kalau jarak yang ditinggalkan itu, ya, lebih dekat, maka jenazah ini akan dibawa oleh malaikat azab. Kalau jarak yang ditempuh, yang dituju itu lebih dekat, ya, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhkan dari tempat yang ditinggalkan dan didekatkan kepada tempat yang dituju, sehingga akhirnya, ya, ruh orang tersebut dibawa oleh malaikat rahmat.
belum melakukan suatu amal kebaikan, baru berusaha, niat dan usaha menuju kepada tempat yang dituju, belum sholat, belum sedekah, apalagi zakat, ya, apalagi melakukan, ya, ibadah yang paling lama. Apa ibadah yang paling lama, Mas Sobirin? Ya, dia belum melakukan ibadah tersebut, ya, tetapi kemudian masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Jadi semoga seperti itu. Maka, ya, jangan remehkan masalah niat, ya, dan jangan pula untuk lupa untuk berusaha, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan catat amal kita itu sesuai dengan niat kita. Apalagi kita sudah berusaha, ya. Dia berusaha untuk menuju kepada tempat yang dia tuju, tetapi belum sampai, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah catat, ya, dengan niat dan usaha yang dia lakukan tersebut, padahal belum sampai kepada tempat yang dia tuju. Begitu juga dengan orang yang menghafal Quran tadi, niatnya kuat, tekadnya kuat, ya, tetapi kemudian takdir Allah, orang tersebut wafat, belum sempat untuk menghafal, ya. Semoga seperti itu, ya, niat yang kuat, usaha yang ada, ya, tekad yang kuat dengan usaha yang giat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian catat dengan rahmatnya bahwa orang tersebut berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan, ya, predikat sebagai hafiz tadi, ya, karena niatnya ada, ya, niatnya ada. Maka jangan sampai kita berhenti, ya, dari usaha untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita merasa bosan dengan menghafal Al-Quran. Apapun aktivitas kita, ya, apapun aktivitas kita, ya. Nanti misalnya, ya, siapa, ya, Zulhamdi pulang, ya, dia menjadi seorang, ya, direktur di universitas terkenal di Sumatera Utara, ya, direktur di pasca sarjana pula, ya, jurusan filsafat misalnya. Tapi jangan lupa tetap menghafal Al-Quran, ya, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kewajiban kita kepada Al-Quran adalah, ya, di samping kita belajar dan mengajar, dan itu adalah suatu proses yang terus menerus sampai, ya, ajal menjemput, maka kewajiban kita bersamaan dengan itu adalah membacanya, ya. Maka kita punya wirid khusus, ya, dengan Al-Quran ini, ya. Tidak bisa 1 juz maka 2 juz sehari, tidak bisa 2 juz 3 juz sehari, ya. Jadi seperti itu untuk membacanya, ya, tilawatuh, ya. Ada pengalaman ini, ya, pengalaman. Jadi di Ma'had Tahfiz itu, ya, di Ma'had Tahfiz ada yang selalu menerima setoran, ya, menerima setoran, ya. Satu hari dia megang 15 sampai 16 orang, 15 sampai 16 orang, ya, satu hari, ya. Jadi dia menerima setoran terus, ya, dia sambil menghafal, ya. Kemudian 1 tahun berikutnya atau lebih dari 1 tahun, ya, ternyata kemudian yang menerima setoran ini belum hafal tadinya, dia bukan seorang hafiz, ya. Yang menerima setoran ini ternyata kemudian dia, ya, selesai hafalannya dan lebih mungkin dibandingkan murid-muridnya yang, ya, nyetor dengan dia, ya. Ternyata apa? Ya, dia setiap hari itu, ya, orang menyetor itu, ya, dia sambil murojaah, dan murojaahnya sampai 16 kali, ya. Kenapa? Ini setor misalnya juz 1, setor juz 2, setor juz 3, setiap hari berulang-ulang seperti itu. Akhirnya, ya, dia yang menerima setoran ini lebih duluan selesai hafalannya, ya, kemudian lebih mungkin. Kenapa? Tanpa dia ulang, maka dia mengulang, ya. Tanpa dia
ulang-ulang dengan sengaja, dia mengulang dari hafalan orang-orang yang setoran dengan dia, ya. Akhirnya dia hafal lebih duluan dan lebih mungkin, ya. Jadi bisa jadi seperti itu nanti, ya, yang ditugaskan untuk menerima setoran, ya. Dia lebih banyak murojaahnya. Kenapa? Ya, dia menerima setoran, kemudian ya dia dengarkan, dia perhatikan, ya, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu dia luruskan ya bacaan-bacaan tersebut, dan dia mengambil pelajaran. Di situ dia juga ya memurojaah hafalan yang dia hafal. Dia lebih mungkin, lebih cepat untuk selesai, ya. Sama-sama belum selesai hafalan, ya. Hafalan pertama ketika dia menerima setoran itu, ya, ketika dia ditugaskan untuk menerima setoran adalah tidak sampai 5 juz, ya. Karena setiap hari ya silih berganti 16 orang, nanti diganti lagi kelompoknya ini, ya, diganti lagi kelompoknya itu, ya. Dia selalu berputar. Misalnya ada 6 halaqah, dari 6 halaqah ini akan berputar. Halaqah pertama pada si A, ya, halaqah kedua B, ya, dan seterusnya. Diputar, ya. Bulan pertama kepada ya si A, bulan kedua kepada si B, bulan ketiga kepada si C, ya. Akhirnya dia lebih cepat selesai, ya. Maka dia memurojaah hafalan ya melalui setoran dari orang-orang yang nyetor kepada dia, ya. Ini memotivasi kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menerima setoran, ya, agar ketika ada yang menyetor itu betul-betul dimutabaah setoran tersebut, ya, betul-betul dimutabaah, ya. Kemudian ya diperhatikan, karena bersamaan dengan itu kita coba untuk mengulang ya hafalan yang ada pada kita, ya. Kemudian dicoba untuk memahami, ya. Kemudian ya dihafal dan diterapkan di dalam kehidupan kita, ya. Semoga dengan hal-hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai ahlullah fil ardi, ya, menjadikan kita sebagai keluarganya Allah di muka bumi, ya. Kalau orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Qur'an maka dimuliakan oleh Allah, ya. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita juga berharap ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ini, ya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai ya ahlullah, keluarganya Allah ya di muka bumi. Kalau namanya keluarganya Allah maka jaminan atau menjadi penjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang ditanyakan? Hadirin, hadirat, ya. Tentang materi kita hari ini, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu artinya adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut, bukan mengimani isinya, ya. Bukan mengimani isinya karena isinya sudah dirubah oleh mereka, ya. Baik. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh memasang gelar Al-Hafiz atau Al-Hafizah di depan gelar kuliah kita, tetapi hafalannya tidak mungkin 30 juz, hanya 15 juz, ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi ini adalah panduan bagi kita semua bahwa sesungguhnya semua amal itu pasti harus disertai dengan niat, ya. Ya. Nah, ketika kita pasang gelar-gelar Al-Hafiz, Al-Hafizah misalnya, ya, Siti Nurbaya Al-Hafizah misalnya, ya, ataupun siapa, ya, ya, Al-Hafiz, ya, di belakang gelar tersebut, ya. Yang pertama, ya, kalau itu
ditulis, diberikan oleh orang lain, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau kita yang membuatnya, ya, kemudian kita tulis nama kita, ya, Profesor Doktor, ya, Tambang MSG, ya. Ya, Al-Hafiz misalnya, ya. MSC ya, bukan SC. Ya. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian di akhirnya Al-Hafiz, ya. Ya. Kalau kita yang menulis seperti itu, ya, Al-Hafiz yang kita tulis, padahal hafalan kita tidak 15 juz, tidak 30 juz misalnya, ya, mungkinnya 15 juz, ya. Sebaiknya, ya, hal-hal seperti itu tidak usah kita tulis. Karena bisa jadi, ya, ketika kita tulis itu, ya, ketika kita tulis, ya, kadang-kadang ada unsur niat riya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kadang-kadang ada unsur untuk penipuan, ya, penipuan, ya. Yang ketiga, kenyataannya kita tidak selesai 30 juz, ya. Maka Al-Hafiz, Al-Hafizah itu adalah, ya, sesuatu yang berat, ya, maka tidak usah ditulis, ya. Nanti, ya, gelaran-gelaran seperti itu, ya, biarkan masyarakat yang menilainya, ya. Adapun yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditulis atau tidak ditulis tidak akan berpengaruh sebenarnya, ya. Tidak akan berpengaruh. Kalau kita memang hafiz atau hafizah, maka, ya, ditulis atau tidak ditulis tidak akan berpengaruh, ya. Betapa banyak orang-orang yang hafal, ya, mungkin mereka tidak pernah ditulis Al-Hafiz dan Al-Hafizah, ya. Saya berteman dengan orang-orang Somalia, ya. Orang Somalia itu yang pendidikan Islam, ya. Mereka sebelum melanjutkan SMP, mereka harus menyelesaikan hafalan. Kalau tidak selesai, maka mereka tidak bisa masuk SMP, ya. Selesai pendidikan dasar untuk lanjut, ya, ke tingkat kedua SMP itu mereka harus menyelesaikan hafalan. Sehingga, ya, orang-orang Somalia itu mereka paling banyak yang hafiz tuh, orang-orang Somalia, ya. Mereka, ya, misalnya tidak di murojaah nih, lama tidak di murojaah. Kemudian, ya, dia menjadi imam, ya. Dia tinggal bertanya, imam kemarin juz berapa, ayat berapa, ya. Kalau di sholat, ya, di qiyam Ramadan itu, maka disebutkan bahwa kita sudah sampai ke juz 15 misalnya, maka dia akan teruskan juz 16-nya, ya. Dan luar biasanya mereka, ya, tidak salah, ya, padahal dia tidak murojaah. Tidak salah padahal tidak murojaah, ya. Jadi seperti orang yang, atau seperti kita, ya, ketika disuruh imam, maka kita tidak akan pernah salah baca Al-Fatihah, ya. Baca Al-Fatihah tidak pernah salah, ya. Maka seperti itulah mereka, ya. Jadi mungkinnya hafalan mereka itu, dan tidak ada yang ditulis di belakang nama mereka Al-Hafiz, Al-Hafizah, ya. Ini hanya ada di Asia Tenggara saja, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Thailand, Singapura, ya. Sementara di tempat-tempat yang lain yang tidak berbahasa Melayu maka tidak ditulis, ya, seperti itu. Jadi ini kalau untuk, ya, membanggakan dan lain sebagainya lebih baik tidak kita tulis, ya. Kalaupun ada orang yang menulis, ya, misalnya nanti, ya, Isroman ini akan mengisi suatu kajian tentang teknik menghafal Al-Quran, lalu ditulis Al-Hafiz oleh mereka, maka tidak masalah, bukan kita, ya. Tapi kalau kita yang menulis, ya, misalnya kita tulis, ya, siapa? Siti Nurbaya Al-Hafizah misalnya, maka tidak usah, karena belum tentu kita selesai 30 juz tersebut, atau 30 juz tersebut, ya, belum tentu
mutkin, ya, seperti teman-teman Afrika itu, ya. Kalau mereka mutkin, ya, jadi disuruh baca sebelum murojaah, ya, disuruh baca juz 16, 17, maka keluar juz tersebut, ya, dibaca oleh mereka. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Ustadz, ya, minta sarannya, ya. Saya ada teman Ustadz, dia bilang ingin kuliah di Yaman, sebut saja inisialnya, namanya, ya. Kira-kira dia ini baiknya nikah dulu di sini atau dilepas sendirian di sana, Ustadz? Mohon sarannya. Benar nih, mana uangnya tadi? Ya. Ya, Rasulullah katakan, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya. Kalau sudah ba'ah maka nikah, enggak apa-apa, ya, berangkat bersama-sama, ya, ke Yaman, ya. Banyak, ya, di Kairo itu, ya, sebelum berangkat ada akhwat, ada ikhwan, ya, dia sebelum berangkat, ya, nikah dulu. Mereka lulus dua-duanya, ya, ke Al Azhar, ya. Sebelum berangkat nikah dulu, ya. Setelah itu di sana, ya, udah. Dan ternyata mereka lebih cepat selesainya, ya. Dapat ilmu, dapat ijazah, ya, kemudian pulang-pulang bawa anak, ya, seperti itu, ya. Sedangkan yang nanti dulu, ya, nunggu S2, nunggu, ya, selesai S2, ya, ijazah S2-nya belum selesai, ya, anak enggak ada, istri juga belum punya, ya, dan lebih lama, ya, lebih lama hidup di sana, ya. Jadi kalau memang, ya, bisa, ya, dan ba'a tadi, maka lebih baik menikah, karena dia akan menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan dan menjaga, ya, kehormatan seseorang, ya. Bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum menikah, ya. Baik. Bagaimana mempersiapkan diri sebelum menikah, ya. Prinsipnya, ya, prinsip menikah itu adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pasangan bagi kita sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, ya. Maka dalam surat An-Nur itu, ya, orang yang baik untuk orang yang baik, orang yang buruk untuk orang yang buruk, ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan yang baik dan yang terbaik, maka perbaiki di diri kita, ya. Perbaiki diri kita, ya. Mata jangan jelalatan, ya. Kalau kita sering jelalatan, maka kita akan dapat pasangan yang jelalatan juga, ya. Lihat sana, sebentar cari di situ lagi, ya, pindah ke sana lagi, ya. Maka seperti itu, ya. Itu teorinya, ya. Orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik, ya, dan orang yang buruk akan mendapatkan pasangan yang buruk, ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik adalah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan standar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Kebaikan bukan berarti kemudian, dia ini, ya, misalnya
Katanya yang baik akan mendapatkan yang baik. Loh, yang ini hafiz kok mendapatkan yang tidak hafiz loh, misalnya. Atau sebaliknya. Tidak seperti itu. Ada kebaikan-kebaikan ya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang sekufu dengan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, ya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan yang baik, perbaiki diri, ya. Kemudian membaca fikih nikah. Membaca fikih nikah ini kalau kita memang sudah siap fikih, ya. Kalau belum siap menikah, ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Ya. Jadi dibaca fikih tentang nikah, ya. Sebagaimana kita mau sholat, maka kita harus paham, ya, fikih sholat. Begitu juga dengan, ya, akan menikah, ya, dibaca tentang fikih nikah agar jangan sampai salah dalam, ya, pernikahan tersebut, ya. Bagaimana cara memilih dan mengetahui calon pasangan hidup yang baik? Ini kayaknya dari orang yang sama, cuman tulisannya berbeda ini, ya. Bagaimana cara, ya, memilih dan mengetahui calon pasangan hidup yang baik, ya. Insyaallah, ya, kalau mereka berinteraksi dengan Al-Quran, insyaallah baik, ya. Insyaallah baik, ya. Maka kalau mau cari pasangan yang baik, cari di pesantren, ya. Pesantren, ya. Maka setelah selesai nanti, ya, menikah sesama santri, ya. Insyaallah baik, ya. Ya. Rasulullah SAW, ya, memberikan standar tentang bagaimana pasangan yang baik ini, ya, bahwa seseorang itu dinikahi dikarenakan apa? Hartanya, dikarenakan, ya, apa? Kekayaannya, dikarenakan nasabnya, dan dikarenakan agamanya. Maka menikahlah kalian dengan orang yang mempunyai agama. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia, akan sukses, ya, akan, ya, selamat, beruntung, ya. Taribat yadak, ya, kata Rasulullah, ya. Nikahi orang-orang yang mempunyai agama, ya. Kalau Buya Hamka, dia memberikan standar, ya, harta, ya, kemudian kecantikan, kemudian nasab, ini adalah 000. Kemudian agama itu 1, ya. Kalau kita jadikan agama sebagai standar utama dan pertama, maka kita akan mendapatkan nilai 1000. Kalau kita jadikan agama standar yang kedua, ya, setelah kecantikan atau ketampanan, maka kita cuma mendapatkan nilai 100, ya. Kalau kita jadikan, ya, agama ini setelah, ya, ketampanan, kecantikan, dan harta, ya, maka kita cuma mendapatkan nilai 10. Kalau kita jadikan, ya, agama ini nomor 4, kita cuma mendapatkan nilai 1. Maka Rasulullah katakan, ya, jadikanlah standar yang utama itu adalah agama, ya. Maka kalau dia agamanya baik, insyaallah baik, ya. Kalau agamanya baik, insyaallah baik, ya, insyaallah. Jadi itu, ya, nggak usah diajari bagaimana cara memilih, ya. Itu ngajari ikan berenang, ya. Ngajari monyet naik pohon, ya. Jadi seperti itu. Baik, tidak ada lagi yang akhwat, habis. Ya, tambang, ambil tambang. Baik. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ketika kita terlambat dalam sholat, ya, yaitu masbuk, ya, kemudian ketika imam telah sampai hingga duduk tasyahud akhir, lantas kita membaca tasyahud, apakah kita harus membaca
bacaan tasyahud hingga selesai layaknya imam, atau hanya membaca sebatas syahadat atau sholawat Nabi. Ya, kalau kita masbuk kemudian imam ya sudah duduk di tasyahud akhir, ya, maka kita ikut tasyahud akhir. Adapun bacaan yang kita baca, ya, kita baca sampai selesai. Kalau imam, ya, atau kita duduk bersama imam ternyata sampai selesai, ya, dan kemudian imam salam, maka kita baca sampai selesai juga, ya. Tidak kita batasi sampai sholawat ataupun, ya, ataupun sampai syahadat, ya. Karena ada yang membatasi, kita cukup membaca tasyahud awal, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, lalu kita diam, ya. Padahal bacaan-bacaan ini tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca. Kenapa kita diam, ya? Lebih baik kita baca, ya. Lebih baik kita baca, ya, dibandingkan kita diam, ya. Tidak ada yang kita dengar, ya, dan tidak ada yang kita baca, maka lebih baik kita membacanya sampai selesai juga bacaan tasyahud tersebut, ya, sampai dengan salawat, ya, ke atas Nabi dan Nabiullah Ibrahim itu selesai. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak dibatasi. Baik. Bagaimana hukumnya bagi penghafal Al-Quran yang tidak bisa menjaga hafalannya, ya? Yang tidak bisa menjaga hafalannya. Tidak bisa menjaga hafalannya ini bisa jadi karena dia, ya, tidak mengulang-ulangnya. Maka yang seperti ini dia, ya, berdosa. Ya, dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah hafal kemudian tidak diulang-ulang, ya. Tidak diulang-ulang dikarenakan kemalasan, ya, bukan dikarenakan ada kesibukan yang lain dia tidak mengulangnya, ya, maka dia berdosa. Itu sama saja dengan meninggalkan, ya, Al-Qur'an. Itu yang dikeluhkan oleh Rasulullah, ya, bahwa kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai barang yang ditinggalkan, mahjura, ya, sesuatu yang ditinggalkan. Maka dia berdosa kalau sengaja menghilangkan hafalannya, ya. Kalau sengaja menghilangkan hafalannya atau malas untuk memurojaah hafalannya. Kalau kemudian dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya, ya, dia sebagai ibu rumah tangga, ya, hamil, melahirkan, menyusui, ya, baru 6 bulan kemudian hamil lagi, ya, ya, hamil lagi, ya, kemudian melahirkan lagi, menyusui, ya, nggak sampai 1 tahun udah hamil lagi, ya, disibukkan dengan itu sehingga, ya, waktunya ini, ya, sedikit sekali, ya, dia tetap murojaah hafalan tetapi tidak sesuai dengan target yang dia, ya, gariskan, tetapi ada usaha, maka ini tidak berdosa. Tetapi kalau sengaja meninggalkan, ya, berleha-leha, ya, tahu berleha-leha, ya, tidak ada usaha untuk menghafalnya, malas, ya, maka, ya, dia berdosa, ya. Dan Al-Qur'an ini lebih cepat hilangnya dibandingkan dengan unta, ya, unta yang ditambatkan, ya, dia lebih cepat hilangnya, ya. Dan apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang menggunakan celana yang ketat seperti lepis? Apakah tidak ada dosa baginya? Ya. Jangan ketat pula, ya. Laki-laki atau perempuan, ya, dia tidak boleh memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, ya, lekuk tubuhnya, apalagi perempuan, ya. Laki-laki pun juga seperti itu, ya. Misalnya dia cuma pakai apa, legging misalnya, ya. Yang penting kan sampai ke bawah menutup aurat misalnya, tetapi ketat, ya, memperlihatkan misalnya lekuk-lekuk badannya, ya, maka tidak boleh. Apalagi transparan, ya, transparan, ya, kayak plastik misalnya, ya, maka tidak boleh. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya, bukan hanya laki-laki, perempuan pun tidak boleh, ya. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga tidak boleh, ya. Perempuan lebih berbahaya, ya. Bukan celananya yang atau jenis celananya yang salah, ya. Dia boleh, silakan mau pakai, ya,
celana jin. Ya, yang penting jangan celana setan saja. Ya, celana jin misalnya, ya. Ataupun celana-celana yang lainnya, yang penting jangan ketat, ya. Memang ada model-model celana, ya. Ada yang celana yang ya atasnya lebar, bawahnya kecil. Ya, ada yang agak kecil, ya, bawahnya lebar sekali, ya. Ya. Seperti ya celananya Elvis Presley ataupun seperti celananya Arabik, ya. Nah, ada juga yang sekarang ya atasnya kecil, bawahnya kecil juga. Nah, ya. Jadi jangan sampai ya memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Yang mengundang syahwat, tidak dibolehkan, ya. Jadi bukan jin atau bukan, ya. Silakan mau pakai celana, yang penting menutup aurat dan ada etika kepantasan, ya, di dalam memakai pakaian tersebut. Apakah benar Ustadz ketika wanita berkata kasar dan menyakiti perasaan laki-laki sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, ya kalau dia berkata kasar dan menyakiti, ya bukan hanya Nabi, ya. Semua orang juga benci, ya. Ya. Ya, ada yang berbicara kasar misalnya, ya. Kemudian menyakiti, ya. Bicaranya kasar, ya. Bukan nadanya, ya. Bukan nadanya, ya. Ya. Kalau orang-orang Sumatera Utara biasa, ya, suaranya keras, ya. Suaranya keras tetapi isinya lembut. Ya, ya seperti itu, ya. Ya. Ayo kau makanlah ini, katanya kan. Ya, sepertinya marah tetapi tidak, ya, dia bagus, ya. Nah, jadi bagi wanita, ya, terutama, ya, ya, berkata dengan kata-kata yang baik, ya, yang baik. Kasar, keras itu belum tentu kasar, tetapi kasar nih kadang-kadang, ya, dia lembut, tetapi, ya, yang diucapkan itu menyakitkan, misalnya, ya. Contohnya seperti ini, ya, ada orang yang terpleset, ya, karena menginjak kulit pisang, ya, lalu ditanya, gimana Mbak, sakit nggak? Ya. Atau ya ditanya oleh dia, enak nggak Mbak keplesetnya Mbak? Ya, lembut dia, ya, lembut, ya. Tapi orang udah kepleset, ya, kemudian gejeduk, jatuh, ya, ditanya, ya, enak Mbak? Ya. Itu kan sesuatu yang lembut tetapi sangat menyakitkan, itu kan ngejek namanya, ya. Nah, ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada ucapan-ucapan yang menyakitkan sebelum siksaan itu diberikan oleh Allah, ya. Maka dalam ayat itu dikatakan fabasyirhum bi'adzabin alim, ya. Busyra itu biasanya adalah kabar gembira, ya. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannat. Itu busra itu, ya, adalah kabar gembira. Nah, tetapi kabar gembira ini, ya, digunakan untuk orang yang akan mendapatkan siksaan, ya. Maka ucapan ini lebih menyakitkan dibandingkan azab itu sendiri, atau sudah menyakitkan sebelum azab itu diterima. Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira, ya, kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Persis seperti orang kepleset tadi, ya. Ya, enak. Ya. Nah, kadang-kadang kata-kata enak. Nah, itu menjadikan apa? Ya. Lebih sakit dibandingkan jatuhnya tadi, ya. Lebih sakit dibandingkan jatuhnya. Ya, maka, ya, isi atau konten dari apa yang diucapkan itu jangan sampai, ya, menyakitkan orang lain. Kita timbang, ya, kalau kita
diucapkan seperti itu, kira-kira sakit tidak? Kalau kita sakit, maka orang lain juga akan sakit, ya. Orang lain juga sakit. Jadi seperti itu, insyaallah. Baik, tidak lagi yang ditanyakan, ya. Muhajir, ada yang ditanyakan, ya? Ya, muhajir, orang yang hijrah, ya. Ya. Muhajir ini adalah orang yang hijrah, ya. Sayang tidak ada ansor di sini, ya. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini, ya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, dan nanti kita akan sambung lagi tentang beriman kepada para nabi dan rasul, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.